Oke, saudara-saudara, kita berjumpa kembali dengan pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Materi sekarang kita akan berbicara tentang mengapa perlu adanya pengembangan kurikulum. Gitu. Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa salah satu faktor yang menentukan kualitas dari suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan adalah salah satu investasi yang akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membangun suatu bangsa. Dari situ, kita akan berpikir, apa di dalam pendidikan yang notabene mengembangkan manusia-manusia itu terdapat kurikulum. Dan kurikulumnya ini dikatakan sebagai jantung pendidikan. Nah, di sini kita diskusikan tentang mengapa adanya perubahan kurikulum itu. Ada 3 faktor, saudara. Yang satu, tantangan masa depan. Tantangan masa depan itu apa? Meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. Yang kedua, kompetensi masa depan. Yang diantaranya apa? Kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi keluarga negara yang aktif, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Yang ketiga, fenomena sosial yang mengemuka. Perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, kecurangan dalam berbagai hal. Mungkin jenis ujian, gejolak-gejolak sosial. Yang semuanya ini terlalu meniti beratkan pada aspek kognitif. Sehingga di patok duga beban siswa terlalu berat dan kurang bermuatan karakter. Ada 3 alasan. Satu, kurikulum diubah alasannya menjawab atau antisipasi dari kemajuan ilmu dan teknologi. Alasan yang kedua, meningkatkan kemajuan masyarakat dan memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan peserta didik. Perubahan cara pandang kurikulum dari kurikulum sebagai alat menjadi kurikulum sebagai tujuan akhir yang akan dicapai. Karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar dari perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan pembelajaran. Sebagai tambahannya, memenuhi kebutuhan peserta didik. Itu saudara. Endingnya apa? Maka pengembangan kurikulum itu betul-betul sangat diharapkan untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Namun tetap tidak menghiraukan, tidak mengabaikan tentang landasan-landasan dalam pengembangan itu. Di antaranya satu, landasan filosofisnya, landasan psikologisnya seperti apa, landasan sosial budaya seperti apa, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Itu tetap diperhatikan. Di samping 3 faktor, 3 alasan, ada landasan-landasan ini yang harus diperhatikan dalam pengembangan sebuah kurikulum. Sehingga intinya berbagai tantangan besar seperti pemanasan global, kecerdasan buatan, robotik dan humanoid, migrasi masif, eksplorasi ruang angkasa, dan realita maya seperti yang diusung Metaverse yang menuntut kecerdasan kolektif, imajinasi, dan visi umat manusia untuk membangun peradaban yang berkeadilan sosial dan menghargai alam semesta ini. Ketegangan antara tuntutan pertumbuhan ekonomi dan keterbatasan sumber-sumber daya, antara ekonomi finansial dan keadaan sosial, antara produk domestik bruto dan kesejahteraan manusia, antara teknologi dan kebutuhan sosial, serta antara pemerintah dan golongan yang merasa terabaikan, membutuhkan penerjemahan ulang tujuan
pendidikan, mananya itu ke sana. Ada keterampilan, ada pengetahuan, sikap, dan nilai keutamaan manusia. Itu berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerataan akses pengetahuan dan kekayaan yang terkait ini betul-betul sangat dibutuhkan mutunya bagi warga masyarakat. Sehingga saudara-saudara, masyarakat diharapkan nanti bisa mentransformasi peradaban dalam dua identitas, yakni kurikulum dan guru di situ. Sehingga kurikulum dan guru berjalan bagus, terukurlah kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, saudara-saudara, Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar pada Jumat Februari 2022 kemarin dalam agenda belajar Merdeka Belajar episode yang 15. Di antaranya menyampaikan 3 keunggulan yang dijanjikan. 1, fokus pada materi esensial agar ada pendalaman dan pengembangan kompetensi yang lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, kemerdekaan guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan pengembangan pelajar dan wewenang sekolah mengembangkan dan mengolah kurikulum. Dan yang ketiga, pembelajaran melalui kegiatan proyek yang mengembangkan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila melalui eksplorasi isu-isu aktual. itu diantaranya. Kalau dielaborasi di sini, fokus pada materi esensial itu seperti apa? Di situ tidak mengurangi konten pengetahuan, ya. Jadi tetap saja di situ kontennya tidak dikurangi, namun esensialnya yang di sana yang dimantapkan. Tidak berarti menyederhanakan apa yang harus dipelajari oleh siswa, tetap ya, bukan menyederhanakan. Namun semuanya itu diwadahi dan semuanya itu ada di pelajaran sekolah. Ya. Kemudian otonomi guru di situ benar-benar menggambarkan bahwa agendanya di sana guru diberikan kewenangan untuk mendesain segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemampuan dari guru itu sendiri. Sehingga dimunculkan guru penggerak. gitu yang arahnya seperti apa? Arahnya di sini supaya lebih bagus dan berkemajuan. Kemudian dalam konteks ini, dalam kurikulum Merdeka Belajar, di situ ada pembelajaran yang berbasis pada proyek. Ada adigium di situ yang berbunyi, di sekolah Anda belajar dan kemudian diuji. Dalam kehidupan nyata, Anda diuji dan kemudian belajar. Pembelajaran melalui proyek ini dirancang untuk mengatasi kelemahan sisi pembelajaran di sekolah. Sehingga dalam proses belajar berbasis proyek, siswa belajar melalui eksplorasi tantangan dan pembelajaran dari dunia nyata. Dan semuanya itu diharapkan nanti bisa berbobot, nyata, dan relevan. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan. Dan ayo kita selalu berkembang, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri. Ya, 6 itu yang ada di dalam profil belajar Pancasila. Oke, terima kasih. Selamat berkiprah dan berpikir lebih jernih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.